Selamat malam. Malam. Kita mau kembali renungan malam. Ada hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021. Oke, renungan malam hari ini kita dengan puji-pujian, yaitu dengan judul lagu Anugerah Terindah. Dibawakan oleh nyanyi Regina. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dengan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu bersamaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapan, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu bersamaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dah, mari kita berdoa. Siapa yang berdoa? Untuk memulai renungan malam hari ini. Semalam Dedi Semalam Mami doa pembuka. Dedi kan doa penutup yang kemarin. Jadi Dedi yang mulai doa pembuka. Untuk doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau selalu memberkati kami, selalu menyertai kami, selalu melindungi kami Tuhan setiap waktu dan setiap saat Tuhan. Terima kasih untuk berkat, untuk kenyataanmu yang Kau berikan pada kami selalu Tuhan Yesus. Bantu kami untuk selalu bersyukur dan mengucap syukur selalu hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Bantu kami untuk selalu juga mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu Tuhan. Renungan pada malam hari ini biarlah firman-Mu kami boleh mengerti, kami boleh menangkap apa yang ingin Kau sampaikan pada kami Tuhan, supaya kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, dan kami boleh jadi berkat buat sesama kami juga Tuhan Yesus.
dan kami boleh selalu juga memancarkan kasih maksudnya Tuhan Yesus kepada semua orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan kami Tuhan Yesus, biarlah kami boleh selalu sehat dan selalu sehat hanya dalam Engkau saja Tuhan Yesus. Berkati acara ini pada malam hari ini, dari awal hingga akhir malam hari ini, supaya kami boleh senantiasa selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Bacaan firman Tuhan 1 Samuel 30. hari ini ada 1 Samuel 30 ayat 1 sampai Siklak 25. Terbakar pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Amin. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yezreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu.
di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Beson, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursilah dari di antara orang-orang
orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa dari biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Ini masih bawah. Ini kan udah 25. bab baru. Jadi tadi apa judulnya itu? Dan Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. ayo kita Baca renungannya ya. Krisis menjadi peluang. Seorang kepala cabang terancam mengalami penurunan jabatan karena kinerja yang jeblok dan tak mencapai target yang diharapkan. Namun dalam situasi krisis bagi karir dan masa depannya, dalam situasi krisis bagi karir dan masa depannya, kreativitasnya justru muncul disertai upaya perbaikan yang coba dilakukannya untuk meyakinkan atasannya agar tetap mempercayakan jabatan itu kepadanya. Upayanya pun membuahkan hasil, kinerjanya pun dinilai membaik dan mendapat pujian dari atasannya. Situasi krisis dalam kehidupan kita jika direspon dengan tepat dapat menghasilkan terobosan, kreativitas baru, bahkan momen pembalikan keadaan ke arah yang positif. Kondisi ini juga dialami Daud ketika mendapati Ziklag terbakar habis. Ada banyak rakyat yang ditawan oleh musuh, bahkan Daud sendiri terancam jiwanya karena hendak dilempari batu. Dalam kondisi krisis, Daud berpaling pada Tuhan, mencari petunjuk firman-Nya, lalu bergerak berdasarkan tuntunan itu. Hasilnya, kekalahan yang semula dialaminya berubah menjadi kemenangan besar. Musuh dikalahkan, para tawanan direbut, dan kemenangan besar diraih. Saat ini mungkin kita menghadapi krisis dalam kehidupan, karir, usaha, maupun dalam pelayanan. Jangan terburu-buru menyerah atau menganggap masa depan kita suram dan tanpa harapan. Masih ada Allah yang sanggup menolong, memberi solusi, bahkan membalikan krisis menjadi peluang agar hidup kita menjadi lebih baik. Datanglah kepadanya, carilah petunjuk firman-Nya, dan biarlah Roh-Nya menolong kita untuk dapat mengatasi krisis kehidupan sebagai seorang pemenang. Dalam Tuhan ada kesempatan untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Kan? Jadi tadi cerita tentang Daud, Raja Daud tuh. Raja Daud, ya kan? Tahu ya. Pembalasan Daud kepada orang Amalek ya. Jadi Daud ini sempat berperang, terus kalah, ya kan?
tapi di dalam kekalahannya dia nggak putus asa, nggak menyerah, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dia berpikir gimana caranya supaya merebut, kan rakyatnya banyak yang ditawan, hartanya banyak yang diambil, ya kan. Nah, rakyatnya banyak yang menderita gara-gara kekalahan itu. Akhirnya dia berpikir untuk gimana strategi yang bagus nih ya untuk merebut kembali nih membalaskan kekalahannya itu ya kan dari musuhnya. Akhirnya dia berhasil. Nah, nggak pas kalah terus langsung putus asa, down, langsung aduh udah nggak bisa menang lagi lah, nggak bisa lawan lagi lah karena kita udah kalah ya kan. Nah itu yang Daud nggak lakuin, tapi Daud langsung maksudnya berpikir lagi nih gimana caranya bisa menang gitu. Akhirnya menang. Nah sama juga kayak bukannya yang ada musuh yang gede itu. Gede. Iya musuhnya gede-gede ya. Dan ada Orang yang Amaleknya lebih ya. gede, satu lagi tuh. Godzilla. Goliat. Ya, Goliat. iya. Nah itu kan beda ceritanya. Itu dulu waktu Daud belum jadi Raja. belum jadi raja Raja. kayak sekarang ini ya kan. Nah ini juga ada ceritanya nih. Tadi dia bilang seorang kepala cabang tuh. Jadi kepala cabang justru nggak seorang pimpinan di dalam sebuah kantor. Dia memimpin nih cabangnya, contoh cabang Kelapa Gading, satu perusahaan ini cabang Kelapa Gading ya kan. Perusahaan ini banyak cabang-cabangnya. Nah cuman ini dia lagi pegang cabang Kelapa Gading misalnya gitu ya kan. Nah ini orang jabatannya udah paling tinggi di cabang Kelapa Gading nih dia ya kan. Nah akhirnya cuman dia pas mungkin dia ada salah perkiraan atau salah strategi, jadi atau pas kondisinya juga lagi kayak sekarang nih kondisinya nih ya kan, lagi krisis nih kan, krisis COVID, sehingga akhirnya semua penjualannya ini kok berkurang, turun ya kan. Hasilnya akhirnya targetnya yang aturan jualannya targetnya hari bulan ini atau tahun ini 100 gitu kan, kok cuma nyampe 50. Biasanya tiap bulan 100 dapet, cuman kok nggak dapet gitu kan. Nah jadi dia ini mau diturunin jabatannya gitu kan, mau turunin jabatannya nih. Jadi tadinya jadi pimpinan, nanti mau jadiin anak buah ya kan, jadiin anak buahnya. Jadi tadinya misalnya direktur atau kepala cabang dibikin jadi nanti asisten doang gitu kan. Nah cuman dia di masa yang krisis itu dia berpikir ulang ya kan, gimana caranya mengatasi, atau dia mesti kreatif nih ya. Kalau cara yang biasa ini nggak berhasil, coba dia berpikir oh iya ya dengan cara yang lain nih. Dia kasih ide ke atasannya, Pak bos saya ada ide nih ya kan. Dia presentasi ke bosnya, bla 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 bla, ini begini caranya bos, kira-kira bisa berhasil nih dengan cara yang baru nih gitu kan. Untuk menyelamatkan perusahaan kita yang mungkin tadinya jualan kayak kita nih, tadinya jualan elektronik, jualan ini, peluangnya sekarang ke makanan nih ya, jual ikan ya kan. Nah kita jualan ikan juga bos nih ya kan, coba tambah bidang yang baru ya kan. Oke kita coba ya. Nah udah dicoba, akhirnya berhasil caranya itu dan menembus target. Akhirnya dengan skill yang baru, dengan kualitas yang baru, nah dengan cara yang baru ini perusahaan ini terselamatkan dari krisis keuangannya gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi dipecat, dia akhirnya nggak jadi diturunin jabatannya, dia tetap dipertahankan di jabatannya. Nah dengan kinerjanya tuh dinilainya wah
bagus, berhasil, wah bosnya senang ya kan. Nah begitu juga kita nih, kita juga mesti contoh kayak Daud, kita mesti contoh kayak nih pimpinan cabang ini itu kan. Dalam kondisi krisis sekarang ini mungkin ya banyak yang maksudnya yang putus asa, banyak yang karena down tapi cepat menyerah gitu kan, nggak berusaha untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan, gimana cari duitnya sesuai dengan keadaan ini gitu kan. Nah tetap berusaha gitu, kayak kita nih, kayak Dedi nih ya, tadi kan Dedi bilang jadi tadinya jualan yang elektronik, nggak pernah jualan ikan, terus kita coba nih jualan ikan gitu kan. Nah jualan ikan ya ternyata bisa lah untuk menambah keuangan kita. Terus jualan yang lain, mami jualan balon gitu kan. Nah bisa menambah tiap bulan itu pendapatan kita. Terus jualan apa lagi, semoga malahan yang dengan jualan yang baru ini kita malah bisa dapat usaha baru ya kan, menambah usaha baru yang tadinya akhirnya sambil nunggu nih elektronik ya, akhirnya elektronik ya sekali-kali ada bisa jual lagi dengan dapat proyek-proyek baru lagi. Tapi yang jualan ikan itu juga bisa terus yang kita jalanin, jualan balon kita bisa terus jalanin. Nah itulah, jadi dan beberapa usaha-usaha kita yang jualan-jualan yang lain kayak jualan suplemen apa segala macam, yang penting kita enggak tertutup mata kita, tertutup telinga kita tertutup pikiran kita untuk tidak bertahan, untuk tidak berusaha lagi, untuk menyerah. Nah kita nggak boleh menyerah. Jadi semua itu kita bisa jalanin, semua itu kita harus berpikir kreatif supaya apa? Supaya kita tetap bisa mempunyai pendapatan ya kan, mempunyai keuangan yang baik gitu kan. Sampai aja kita waktu itu jualan buah kan, mangga ya kan, jualan mangga. Kita jualan mangga ya kan? Orange. Iya, kita jualan soto ya kan. Nah, Jeruk. Iya, jeruk, anggur ya, buah-buahan pernah kita jualin ya kan. Jadi pas lagi ada musimnya kita jualin nih supaya dapat duit juga. Pas lagi ada ini ya. Tapi kalau kayak jual ikan bisa nih, ternyata ikan ini bisa sepanjang tahun, kita udah 1 tahun ini jualin ikan ya lumayan ada hasilnya, bener kan. Nah itu coba kalau kita kemarin Dede nyerah nih, mami nyerah nih, udah deh mana nih, nggak punya duit nih kita nih gitu kan, karena penjualan elektronik semuanya lagi berhenti, misalnya lagi turun semuanya jauh, semuanya lagi pending, semuanya lagi ditahan dulu karena apa? Karena kondisi ini kantor pada nggak jalan segala macem ya kan, karyawan pada WFH segala macem ya itu. Cuman kalau dia dilihat nih yang tetap berusaha, jadi nggak menutup mata dia untuk misalnya masih ada peluang yang lain nih yang kita bisa ambil nih, ya udah kita ambil. Jadi jangan malu-malu tadi jualan elektronik kok tiba-tiba jualan ikan kan nggak nyambung misalnya gitu kan ya, tapi nggak apa-apa toh, yang penting yang kita usahain ini pekerjaannya itu yang halal gitu kan, yang maksudnya yang nggak melanggar aturan gitu. Nah itu udah kita coba jualan gitu, walaupun harus merintis lagi nggak apa-apa ya kan, sambil nunggu. Nah ternyata bener kan, pas elektroniknya udah mulai ada penjualan lagi, ikannya tetap jalan, balonnya tetap jalan gitu kan. Nah ternyata di sini Tuhan lagi uji kita nih ya, sebenarnya kita gak orang yang gampang putus asa apa enggak nih, gampang menyerah apa enggak nih gitu kan. Kalau gampang menyerah ya udah selesai deh, kita nggak bakal jualan, kita nggak bakal dapat tambahan penghasilan tambahan lagi ya kan. Nah justru dengan krisis ini, jadi mami nih, Luis, maksudnya kita berpikir lebih kreatif lagi nih, apa nih yang kita bisa kerjain lagi. Justru ini saatnya kita menambah usaha-usaha baru kita nih ya kan. Nah supaya apa? Supaya jadi kita belajar nih nanti, kalau misalnya cuma satu usaha doang, ternyata pas lagi kayak gini, kita pas lagi satu usaha ini nggak bisa jualan, masih ada usaha lain yang ternyata justru di saat krisis ini usaha ini bisa lebih jalan daripada
bisa lebih berkembang daripada usaha yang kita udah gelutin dari dulu gitu kan, yang kita udah jalan dari dulu nih. Nah itulah, ternyata masih banyak peluang lain yang bisa kita jalanin, asalkan apa? Asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan, asalkan kita tetap berharap pada Tuhan, asalkan kita tetap minta izin dari Tuhan, minta tolong Tuhan berkatin, sertain apa yang kita usahain, ya kan? Yang penting kita juga tetap ngelakuin apa yang Tuhan ajarkan pada kita, Tuhan perintah pada kita, ya kan? Kita ikutin aturan-aturan Tuhan, kita ikutin aturan pemerintah, supaya kita tetap bertahan mendapatkan penghasilan setiap harinya, bahkan setiap bulannya gitu, ya kan? Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa kita jangan gampang menyerah, bahwa Tuhan pasti akan bantu kita gitu kan. Seperti tadi bilang, dalam Tuhan ada kesempatan untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Tuh, mengubah kutuk ini nih, anggap nih COVID ini kutuk nih, ya kan? Kutuk itu kan yang membuat orang menderita, yang membuat orang sengsara, nggak happy, ya kan? Nah itu. Tapi di dalam Tuhan, kutuk ini, kalau kita misalnya benar-benar dalam Tuhan, kita bisa lihat, kita bisa balikin kutuk ini menjadi sebuah berkat. Kutuk ini bisa jadi berkat buat keluarga kita nih. Nah gimana caranya kita jadi orang seperti itu yang gak gampang menyerah, gak gampang putus asa, selalu berpikir positif, selalu mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan. Kalau katanya di sekolah dulu, jadi atau Luis kan belum dapat nih peribahasanya tuh, banyak jalan menuju ke Roma gitu. Nah, tahu nggak artinya banyak jalan menuju ke Roma? Jadi banyak jalan itu kita untuk mencapai segala sesuatu, banyak jalannya yang kita bisa lewatin gitu. Misalnya mau ke sini, belok ke kanan gini, ini Roma nih, ke kanan, ini mentok nih. Nah ternyata nggak bisa, nggak bisa nih ke Roma, kita naik apa? Harusnya kan naik pesawat nih ke Roma nih, cuman pesawatnya lagi nggak bisa jalan nih gitu kan, lagi tutup nih. Akhirnya lewat kapal laut bisa gitu. Lewat apa lagi nih? Ya aturan lewat misalnya lewat jalannya ke apa, lewatin ke Cina misalnya, terus lewatin ke Dubai kemana, tapi ternyata nggak bisa nih. Ya mesti lewat yang lain, masih banyak deh jalan. Ke Malaysia, lewat ke Vietnam atau mana. Ada orang yang lewat pakai bawa motor atau bawa mobil nyampe ke Eropa, walaupun butuh waktunya lama, ya kan, tapi tetap sampai ke Eropa gitu, ke Roma itu tetap sampai gitu. Nah itu, jadi walaupun nggak pakai pesawat, nggak pakai pesawat, gua nggak ada duit nih, pesawat ini mahal, ya kan, yaudah lewat jalan biasa aja. Ada dulu bawa motor doang. Nah asal mau berusaha nyampe di sampai Roma tuh. Hebat, ya kan? Nah itu ya, karena nggak gampang putus asa jadi orang. Nah gitu ya, jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain juga. Oke? Semoga kita bisa jadi inspirasi orang lain juga, gimana kita nggak pernah menyerah tapi tetap mengandalkan Tuhan, selalu hidup dalam jalan Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan pada malam hari ini, teman-teman, pada malam hari ini. Semoga kita tetap semangat dalam krisis ini, kita tetap semangat, kita bisa merubah kutuk menjadi berkat. Gitu ya, walaupun kita harus susah dulu, tapi pasti nanti akhirnya jadi bahagia. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya kan? Bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Bersenang-senang kemudian. Nah itu bahasa gitu, ya kan? Kayak apa? Pantun. Ini bahasanya itu pantun tuh, ya kan? Gitu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu. Oke? Ngerti? Ya, kita harus semangat ya, Mami harus semangat ya. Kita semua harus semangat. Nah, yang penting jaga kesehatan yang baik. Gitu. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Gitu. Oke. Pakai hand
sanitizer. Mandi. Lagi mandi ya kan. Kalau Tidak pergi dari boleh keluar masuk ke rumah harus mandi. Cuci tangan. kalau main ke rumah orang juga harus Harus cuci kaki dulu, cuci cuci tangan, tangan. pakai masker, ya kan? Gitu, oke? Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terus ya. Boleh? Kan harus terus. Iya, iya. Mari kita berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kita sudah membaca firman Tuhan. Tuhan, biar kita mengerti dan Jalankan. menjalankan dan mencapai firman Tuhan ini Tuhan. Dan juga biar kita tidak terkena COVID dan juga semua orang tidak terkena COVID dan tidak menular yang mereka sakit. Juga biar kita dan keluarga kita yang ada di beda-beda negara Tuhan, meskipun di negara sedikit di negara Jakarta Tuhan, ya tidak terkena COVID Tuhan. Dalam nama Tuhan dan juga dan yang Engkau memberikan kita makanan ini yang sangat enak. Terima kasih Tuhan, dan kita sudah minum Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa, cepetin gimana? Oh, cepetin. Lagi deh dikit. Nah, ya udah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Dan Oke. demikian Selamat malam. firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Oh, besok. Bye bye. Lagi. Bye. Sampai ketemu lagi. Oke. Bye. 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 God bless God you. bless